Bercerita dari kisah nyata yang dimana seorang anak yang dia itu memiliki trauma yang disebabkan oleh kedua orang tua. Dan dimana kedua orang tua ini tuh seringkali bertengkar dan akhirnya seorang anak ini tuh penasaran, ingin bertanya kenapa mereka sering bertengkar, dan ternyata yang tidak diharapkan muncullah perkataan dari seorang ibu kepada anaknya yang tidak pantas dikatakan. Akhirnya dia trauma dari perkataan itu dan dia mulai mengabaikan, mulai tidak memperdulikan kepada kedua orang tuanya. Dan dia berlarilah kepada kemaksiatan, dan sampai akhirnya dia itu bertemu dengan seseorang yang dia rasakan itu sebagai dunia baru bagi dia, dan ternyata itu malah mengingatkannya kembali kepada traumanya yang dulu. Dan setelah itu dia lebih parah lagi, melakukan kembali kemaksiatan, bahkan dia sampai bermabuk-mabukan dan masih banyak lagi. Dan dalam hatinya tuh dia tuh setiap dia melangkah itu serasa ada yang mengganjal dalam hatinya, serasa ada yang ini tuh ada sesuatu yang tidak beres. Dan akhirnya dia sering berpergian, bekerja, dan bertemu dengan teman lamanya, dan dia menemukan solusi dari percakapan yang telah dilakukan dengan teman lamanya, dan dia memutuskan untuk kembali ke rumahnya setelah bertahun-tahun lamanya dan bertemu dengan ibunya dan mengobrol, bercerita, dan akhirnya ditemukanlah permasalahan-permasalahan yang dulu terjadi itu kenapa. Dan akhirnya dia pun bisa memaafkan atau berdamai dengan keadaan yang dia jalankan, atau trauma dulu yang pernah dia rasakan. Dia berdamai dengan itu dan akhirnya dia memutuskan untuk membantu ibunya untuk mengangkat derajat seorang ibu, baik itu di dunia dan di akhirat, dan memuliakan seorang ibu. Dan bagaimana kisahnya? Ini dia. Perkenalkan, namaku Ridwan. Ini adalah kisahku. Seorang anak yang mencari kebahagiaan dalam kehidupannya yang berantakan. Sejak aku kecil, hubungan keluargaku tidak baik-baik saja. Dimulai dari ayahku yang tidak bertanggung jawab dan ibuku yang tidak sanggup menanggung beban keluarga. Sejak permasalahan-permasalahan yang muncul di keluargaku, maka disitulah kebahagiaan yang harus diperoleh oleh seorang anak direnggut oleh pertikaian yang dilakukan kedua orang tuaku. Ayah, dari mana aja? Astagfirullah, mabuk lagi? Nggak lihat ibu habis ini itu anak-anak sekolah pada nanyain belum bayaran. Ayah nggak kerja, gini-gini aja, nggak mikirin apa keluarganya. Kamu nggak lihat apa? Ayah datang-datang di kerja ini. Kerja apa? Judi lagi? Kapan terakhir ayah ngapain ibu? Kapan ngasih uang ibu? Alah, nggak usah nasihatin lah. Kamu juga jadi istri nggak benar ini. Ibu kenapa? Apa sih kamu, anak kecil, belajar aja sana. Ya sih Bu, tapi Ridwan pengen tahu aja kenapa ayah dan ibu berantem terus sih. Udahlah, ngapain sih kamu ikut-ikutan masalah keluarga? Ini juga gara-gara kamu. Pokoknya semua gara-gara kamu. Dan kenapa sih kamu harus lahir di dunia ini? Pertengkaran yang terjadi pada keluargaku ini terulang dan terus terulang lagi sampai aku besar. Dan selalu saja, jika pertengkaran antara ayah dan ibuku terjadi, maka selalu aku yang disalahkan. Padahal aku tidak melakukan kesalahan apapun. Setelah bertahun-tahun aku jalani kehidupan yang pedih ini, aku hidup hanya untuk hidup dan bernapas saja.
tanpa merasakan kebahagiaan yang tercipta dari keluargaku ini. Di sisi lain, pada saat aku sekolah, lebih tepatnya kelas 3 SMA, aku bertemu dengan seorang wanita berparas cantik dan baik yang bernama Bella. Pada saat itu, aku merasa menemukan dunia yang baru, di mana aku bisa mengungkapkan perasaan dan meluapkan kekecewaan. Akan tetapi, ternyata hubungan yang baik ini hanya bertahan 3 tahun lamanya, dan banyak hal yang dilalui, sehingga pertengkaran-pertengkaran pun mulai terjadi. Bel, Ya, aku pengen nanya ke kamu. nanya apaan? Aku pengen tahu, kamu kemarin kemana? Aku kemarin pergi sama teman. Teman siapa? Ya, teman aku lah. Ya maksud aku, siapa namanya? Ya, emang kenapa? Gak boleh aku main sama teman. Aku gak pernah ngelarang kamu pergi sama teman-teman kamu. Cuman siapa dulu? Soalnya kemarin aku lihat kamu pergi sama cowok. Kamu ngikutin aku? Ngapain coba kamu ngikutin aku? Aku gak ngikutin kamu. Mungkin itu udah takdir aja. Aku ngeliat kamu jalan sama cowok lain. Sekarang itu siapa? Kamu bisa jelasin? Ya kan aku udah bilang teman aku. Kenapa sih kamu ngatur-ngatur? Aku ngatur-ngatur kamu. Cuman aku pengen kamu jujur ke aku dan kamu terbuka sama aku. Udah aku capek. Sekarang apa mau kamu? Lagian ini juga salah kamu, bukan salah aku semua. Setelah hubunganku yang berantakan, aku memutuskan untuk tidak pernah menemuinya lagi. Bahkan berkomunikasi sedikit pun dengannya, baik itu secara langsung ataupun tidak. Di sini aku merasa hidup ini tidak berguna. Aku hidup hanya untuk bekerja dan menghasilkan uang saja. Dan aku di sini mulai merasa bahwa Tuhan ini tidak adil, karena kehidupan yang aku jalani hanya sebuah derita dan berakhir dengan pilu. Kebahagiaan yang aku dapatkan itu semua hanyalah sementara, dan kembali lagi mengingatkanku kepada trauma-trauma yang pernah aku alami dulu. Aku pun mulai meninggalkan ibadah, terutama sholat, dan melakukan maksiat. Bahkan aku seringkali bermabuk-mabukan dengan bertujuan untuk menenangkan pikiranku yang tidak tenang ini. Akan tetapi, ketenangan yang aku dapatkan ini hanyalah bertahan sementara. Besoknya aku mulai stres, dan hatiku ini rasanya sangat tidak tenang sekali. Entah kenapa selalu saja ada hal yang mengganjal, tapi aku tidak tahu apa itu. Hingga pada saatnya aku bertemu dengan teman lamaku yang bernama Rizky. Wan, Rizky, kirain siapa? dikira siapa Power Ranger? Lu ada-ada aja lu. Gimana kabar lu, Wan? Alhamdulillah baik. Lu sibuk gak? Enggak sih, santai, aman aja. Kalau gak sibuk, mending kita ngopi dulu aja yuk. Ayo, Ya. gas. Gimana kalau kita beli minuman ya? Kita pesen dulu aja ya. Sini. Pesen minuman 2. Ini ya mas? Ya. Makasih ya. By the way, kabar lu gimana sekarang? Bukannya udah tadi ya nanyain kabar gua. Oh iya, maklum lah gue lupa. Gue, gimana kabar lu? Kalau gue sih ya gini aja, alhamdulillah baik. By the way, lu sama Bella gimana sekarang? Gua sama Bella udah lama sih, udah. Kok bisa udahan? Ya, namanya juga manusia, kadang berubah-ubah. Berubah? Power Ranger berubah? Ada-ada aja loh. Mungkin karena gak cocok aja sih. Oh gitu. Kenapa bisa gak cocok? Dia tuh ngingetin gua ke masa lalu gua. Oh, trauma lu? Iya sih, gue masih trauma. Bro, sorry ya. Gua gak masih ngingetin masa lalu lu, cowok. Gak apa-apa, santai aja kalau. Yaudah, bahas yang lainnya skip. Kenapa coba?
lu tuh udah dianggap sama gua tuh kayak saudara gua. Jadi nggak ada tuh kata baper-baperan. Ya kali aja lu baper kan, suka sama gua. Astagfirullah, najis banget anjir. By the way, lu ada cerita nggak? Kebetulan lo masih ada di sini ya. Gue tuh sebenarnya mau cerita. Ada yang di diri gue tuh berubah. Berubah kenapa? Ya berubah dalam ibadah gue sih. Kadang gue Lu murtad? nggak juga, bukan gue murtad, tapi gue sekarang sudah gak laksain sholat. Astagfirullah. Wan, sadar cok. Istighfar. Kenapa lu kayak gitu? Ya untuk sekarang gue mencari ketenangan sih. Gue sekarang mencari ketenangan untuk diri gue, dan mungkin gue terjunnya ke maksiat-maksiat seperti mabuk-mabukan. Nih, lu bayangin dah. Lu terjun ke maksiat-maksiat cari ketenangan, emang lu dapat ketenangan di sana? Emang selamanya lu dapat tenang? Itu kan cuma sementara. Ya terus gimana Ki? Ya gimana? Lu kan punya Allah. Lu berdoalah sama Allah. Allah tuh maha baik sama lu. Nih ya, dari lu hidup sampai sekarang, Allah tetap sayang sama lu. Lihat aja sekarang lu hidup berkecukupan. Lu tuh harus banyak-banyakin bersyukur. Gak boleh kayak gitu. Kalau lu ada masalah atau ada problem di hidup lu, ya lu sabar, lu istighfar, lu tobat. Siapa tahu aja itu bisa nguatin lu ke depannya. Iya sih Ki, tapi untuk sekarang gue ya untuk mencari ketenangannya ya ke hal-hal yang kayak gitu. Nah, lu bayangin dah, kalau lu nyari ketenangan ke hal yang kayak gitu, lu paling dapat ketenangan cuma saat doang, semalam doang. Terus besoknya gimana? Terus lanjut kayak gitu sampai rusak tubuh lu. Iya sih, gue juga akhir-akhir ini di diri gue gak ada ketenangan sih sebenarnya. Makanya, Wan, lu tuh harus banyak-banyak istighfar. Lu minta pertolongan sama Allah, lu minta jawaban sama Allah. Karena Allah maha penyayang, maha baik sama lu. Lagi ya, lu kapan dah terakhir kali ketemu sama ibu lu? Gua tahu lu trauma sama ibu lu. Cuma coba lu cari jawaban ke ibu lu. Siapa tahu lu dapat jawaban dari ibu lu. Allah ngasih jawaban dari lewat ibu lu. Iya sih, gue sebenarnya udah lama gak ketemu sama ibu gue. Nah kan, apalagi nih ya, ridho Allah itu tergantung ridho orang tua, Wan. Makanya lu mau gimana pun lu harus datengin orang tua lu. Semoga lu dapat jawaban dari orang tua lu. Makasih ya Ki, makasih ya Ki udah ngedengerin masalah-masalah gue, dan beban gue agak merasa ringan karena ada lu di sini. Ya alhamdulillah sih kalau gue mah bisa ngebantu temen gue. Mungkin ini takdir Allah mempertemukan kita kali. Lagian kita udah lama juga kan nggak ketemu. Iya sih, benar juga ya. Iya. Emang lo dari sini kemana? Jadi sih gue balik aja sih. Kesibukan lo sekarang gimana? Ah biasa. Tahu ya. Tibalah di tempat tinggalku dulu, yang disebut sebagai rumah. Namun, aku tidak pernah merasakan keindahan isinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ridwan kemana aja? Habis kerja, Bu. Sini masuk. Duduk. Iya, Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Wan. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Udah lama kita nggak ketemu. Kangen banget ibu sama Ridwan. Ridwan juga kangen sama ibu. Makanya Ridwan pulang. Alhamdulillah masih ingat sama ibu ya setelah bertahun-tahun nggak pulang. Ngomong-ngomong, ayah kemana, Bu? Biasa, Wan, suka pergi. Pergi? Masih kayak dulu? Masih gak kerja, Bu? Masih, Wan, lihat aja di rumah sepi terus. Ibu kerja, pulangnya langsung pulang. Ayahmu ya datang-datang pulang mabuk masih, judi masih. Kenapa sih ibu masih
mau sama orang kayak dia. Nggak boleh gituan, gitu-gitu ayah kamu tetap harus sopan. Orang yang kayak gitu mah gak pantas disompanin, Bu. Udah Wan, kita baru ketemu masih udah mau berantem lagi. Mending duduk aja dulu ngobrol sama Ridwan. Wan, sebenarnya ibu mau ngomong sama Ridwan. Kita udah lama gak ketemu. Dan akhirnya alhamdulillah Ridwan balik lagi pulang. Ibu mau ngomong sesuatu sama Ridwan. Ngomong apa, Bu? Ibu mau minta maaf ya sama Ridwan. Selama kemarin-kemarin Ridwan pergi, terus sebelumnya Ridwan tinggal sama ibu sama ayah, Ridwan mungkin ngalamin banyak sakit hati ya. Melihat ibu sama ayah sering berantem, melihat ayah yang kasar ke ibu, ke Ridwan, dan ibu juga capek, Wan. Ibu ngerasa semua ini ibu jalanin sendiri. Selama Ridwan gak ada, ibu cari kerja untuk biaya sekolah adik kamu, kebutuhan rumah. Tahu sendiri kan, ayah kamu sampai sekarang pun, Ridwan pergi 3 tahun pun, ayah masih gitu-gitu aja. Masih suka judi, suka hutang, suka mabuk. Pulang ke rumah pun cuman numpang makan, numpang tidur, Wan. Ibu minta maaf ya. Ridwan jadi sakit hati sampai sekarang. Ridwan jadi pelampiasan ibu. Ketika ibu capek, ibu marah-marah ke Ridwan. Ibu minta maaf ya, Ridwan. Ya, Bu. Ridwan maafin ibu. Ridwan maafin ibu. Iwan juga minta maaf ya, Bu. Karena Iwan pernah membenci ibu, membentak ibu, ngabaikan ibu, bahkan pernah ninggalin ibu. Iwan minta maaf ya, Bu. Udah, Wan, yang berlalu biarin aja. Yang harus minta maaf itu ibu. Kamu tuh anak baik, tapi sering jadi pelampiasan saat ibu marah. Ibu juga minta maaf ya, Wan. Enggak, Bu. Harusnya Iwan yang ngerti ibu dan yang membantuin ibu gitu. Udah, ibu nggak usah dipikirin. Ridwan pikirin Ridwan sendiri. Ibu bahagia kalau Ridwan sukses. Ridwan dapetin hal-hal yang Ridwan mau di luar sana, jadi orang yang sukses, yang baik, yang dermawan, dan selalu bahagia. Itu aja yang pengen. Amin ya Allah, amin. Ibu jangan berpikiran bahwa sekarang ibu berjuang sendiri, bahwa Ridwan akan bantu untuk menghidupi keluarga kita, dan Iwan pengen mengangkat derajat ibu, entah itu di dunia maupun di akhirat. Amin. Makasih ya, Wan. Semoga kita selalu dipertemukan dengan hal-hal yang baik. Ya. Dan itulah kisah dari kehidupanku yang pilu. Setelah aku berdamai dengan kehidupanku, terutama dengan ibuku, aku mempunyai tujuan dan harapan, yaitu ingin menaikkan derajat ibuku, baik itu di dunia maupun di akhirat. Permasalahan yang terjadi dulu memang tidak bisa diulang kembali. Yang bisa dilakukan saat ini adalah memperbaiki. Jika orang tua kita melakukan kesalahan apapun itu, mereka tetaplah orang tua kita. Manusia yang senantiasa bersabar dan berusaha untuk menghidupi serta mendidik kita bagaimanapun caranya. Terutama ibu, janganlah kalian sesekali mengecewakan seorang ibu. Jika mempunyai masalah, maka berceritalah. Karena jika tidak ada komunikasi satu sama lain, yang ada hanya prasangka buruk serta keegoisan masing-masing. Terkadang kehidupan ini tidak selamanya seperti apa yang kita inginkan, serta apa yang kita harapkan. Terkadang kita di atas, terkadang kita juga di bawah. Terkadang kita bahagia, terkadang kita juga terluka. Jangan sekali-kali kita beranggapan bahwa kita ini tidak berguna atau tidak ada artinya. Allah memberikan ujian kepada hambanya karena Allah tahu hambanya itu mampu melakukannya, dan karena Allah sayang kepada hambanya. Seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasanya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya. Allah akan memberikan sesuai dengan porsi yang kita sanggupi. Hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah, dan jika
dirasa berat, janganlah berputus asa dan merasa kurang dan kurang, karena sejatinya manusia tidak akan merasa puas. Dan jangan sekali-kali kita berharap kepada manusia, karena manusia pada akhirnya akan memberikan kekecewaan. Berbeda dengan Allah, jika bersandar kepadanya, maka niscaya Allah akan senantiasa memberikan kita jawaban yang memuaskan. Baik, itulah cerita seorang anak yang memang ini dirahasiakan identitasnya. Jadi memang nama, tempat dan lain sebagainya ini dirahasiakan, tapi cerita atau alur ceritanya ini berdasarkan kisah yang nyata. Dari kisah tersebut bisa kita ambil hikmahnya, yaitu memang kehidupan itu tidak seperti yang kita inginkan, tidak selalu seperti yang kita harapkan. Terkadang ya kita bersenang-senang, terkadang kita bahagia, terkadang kita terluka, terkadang kita gelisah, galau, banyak lah ya yang dihadapi dalam kehidupan ini. Tetapi yang harus digarisbawahi adalah kita seharusnya sebagai seorang manusia, sebagai seseorang yang beriman kepada Allah, kita seharusnya dalam setiap kehidupan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap permasalahan yang kita hadapi, Allah pun tahu bahwa Allah itu kita dengan permasalahan itu, dengan cobaan, dengan ujian yang Allah berikan, Allah itu tahu kita sanggup melakukannya. Seperti tadi dalam kisah tersebut telah disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwasanya Allah itu tidak akan membebani seseorang melainkan dia itu sanggup melakukannya gitu. Bahwasanya Allah itu tidak akan memberikan masalah atau ujian atau cobaan kepada kita gitu, melainkan Allah itu tahu gitu bahwa kamu itu pasti bisa melakukannya gitu. Nah, tidak tahu kan kalau orang lain itu berbeda kembali. Nah, dengan itu dari setiap permasalahan cobaan yang telah kita lalui, makanya kita harus bersabar. Jangan sampai dengan masalah tersebut kita malah lari jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita maksiat, kita melakukan hal-hal buruk. Itu bukan memberikan ketenangan kepada kita, malah memberikan kecemasan yang lebih gitu. Nah, makanya kita seharusnya bisa bersabar, bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mungkin derita yang kita alami tidak separah derita orang lain gitu. Kita tidak pernah tahu apa yang mereka rasakan, apa yang orang lain rasakan gitu. Mungkin orang lain melihat kita, wah enak ya itu mah punya ini. Nah, itu yang harus digarisbawahi tadi, kita harus senantiasa bersyukur. Dan terutama jika ada masalah di keluarga, terutama orang tua kita, jangan sampai kita malah durhaka kepada kedua orang tua kita, atau malah kita menjauhkan diri atau meninggalkan kedua orang tua kita, terutama ibu. Karena ibu itu memang dalam Islam, didikan orang tua ya memang seharusnya kan dia mendapatkan cinta yang lebih, dia merasakan kasih sayang yang lebih. Tetapi memang kan kita tidak pernah tahu, manusia ya tidak sempurna, namanya juga manusia kan ya. Nah, oleh karena itu kita juga harus mengerti bagaimana keadaan orang tua kita. Nah, karena baik seburuk apapun orang tua kita, ya dalam Quran surat Luqman juga kan, wawasainal insana biwalidayhi, bahwasanya bahwa kita itu diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita gitu. Nah, mau apapun yang telah orang tua kalian katakan, yang telah orang tua kalian perbuat kepada kalian harus bisa mengerti, dan tentunya kita jangan sampai malah berbuat yang durhaka kepada kedua orang tua kita, karena mereka tetaplah orang tua kita, karena ya surga tetaplah berada di kaki ibu gitu ya. Nah, mungkin itu yang
memang bisa diceritakan dan hikmah-hikmah dari cerita-cerita tersebut bisa dirasa bermanfaat bagi kita semuanya. Ayah. Orang yang kayak gitu mah